Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk di sekitar kita. Materi bangun ruang. Sebagai pembelajaran matematika kelas 2, tentunya bersama Bu Evi dan juga Ananda kelas 2A. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengenal berbagai jenis bangun ruang. Kita juga dapat menyebutkan contoh benda di sekitar kita yang memiliki bentuk bangun ruang, serta dapat mendeskripsikan ciri-ciri bangun ruang. Nah, anak-anak hebat, ayo kita mengamati. Perhatikan benda-benda berikut ini. Tahukah kamu benda apa sajakah itu? Dapatkah kamu menemukan benda yang serupa di dalam kelas? Benda-benda tersebut adalah benda ruang. Benda kenapa disebut benda ruang? Karena memiliki volume atau ruang di dalamnya. Sementara itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Jadi, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki ruang dan dapat diisi. Bangun ruang memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Ini dia nama-nama bangun ruang. Yuk kita kenali. Ada balok, kubus, prisma, tabung, limas, kerucut, dan juga bola. Coba, ayo kita mengamati. Manakah yang merupakan contoh bentuk balok? Yang mana ya jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah kotak bingkisan dan juga penghapus. Anak-anak hebat, sebelumnya kita sudah belajar mengenai bangun datar. Nah, bangun datar dan bangun ruang itu berbeda ya, karena bangun datar hanya memiliki satu permukaan, sedangkan bangun ruang memiliki lebih dari satu permukaan. Jadi, bangun ruang itu dapat terbentuk dari tumpukan beberapa bangun datar. Contohnya, kita dapat menyusun 6 persegi yang merupakan bangun datar untuk membuat satu bangun ruang yang disebut dengan kubus. Bangun ruang memiliki ciri-ciri. Kita dapat melihat ciri-ciri bangun ruang dengan menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah bidang datar, rusuk adalah garis tepi, dan titik sudut adalah pertemuan antara dua atau lebih rusuk. Kita akan mengamati lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri bangun ruang. Baik, perhatikan ya anak-anak. Jadi, setiap bangun ruang itu memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah permukaan yang membatasi bangun ruang. Bisa berupa bidang datar atau bidang lengkung. Di sini Ibu mewarnai sisi dengan warna merah ya pada gambar yang pertama. Nah, jadi yang berwarna merah ini merupakan sisi pada bangun ruang kubus. Sehingga bangun ruang kubus memiliki 6 sisi. Selanjutnya pada gambar kedua di situ adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang terbentuk saat dua sisi bertemu. Pada gambar 2 ini anak-anak melihat garis yang berwarna merah kan? Nah, garis tersebut merupakan rusuk. Sehingga apabila kita hitung, rusuk dari bangun ruang kubus semuanya itu ada 12. Sedangkan di gambar yang ketiga itu menunjukkan titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Di sini Bu Evi mewarnai dengan titik-titik berwarna merah ya pada ujung-ujung pertemuan rusuk. Sehingga apabila kita amati dan perhatikan, bangun ruang kubus ini memiliki 8 titik sudut. Ingat ya anak-anak, jadi setiap bangun ruang itu memiliki ciri-ciri sisi, rusuk, dan titik sudut. Jumlahnya akan berbeda-beda sesuai dengan jenis bangun ruangnya. Yuk kita belajari secara berkelompok.
Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita awali diskusi kelompok dengan pertanyaan pemantik berikut ini. Bangun ruang limas yang ada pada gambar memiliki titik sudut sebanyak. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 5 titik sudut. Silahkan anak-anak lanjutkan untuk berdiskusi kelompok ya. Nah, anak-anak, mengapa penting untuk belajar bangun ruang? Karena dengan mengenal bangun ruang, kita bisa lebih mudah untuk memahami, membedakan, dan mengelompokkan berbagai bentuk benda di sekitar kita. Serta kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat sesuatu. Kita juga dapat menggunakan benda sesuai bentuk dan fungsinya. Baiklah anak-anak, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada berbagai jenis bangun ruang seperti kubus, balok, bola, tabung, kerucut, dan limas. Semua bentuk tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri bangun ruang juga dapat kita amati melalui sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang kita telah pelajari memberikan manfaat untuk kita. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.